Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Wahyu Kurniawati dari kelas PGMIB dengan nomor NIM 2031955 akan mempresentasikan tugas gender sosial inklusi tentang pemanfaatan pembelajaran PAI terhadap nilai gender yang berlaku di kehidupan sosial di sekolah. Yang pertama, abstrak. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa satu, masih adanya bias gender antara laki-laki dan perempuan yang disadari atau tidak telah disuguhkan dalam buku teks PAI yang digunakan di sekolah dasar. Kedua, upaya guru untuk menanamkan nilai gender melalui pembelajaran dengan meningkatkan kesadaran tentang gender, gerakan dan anti diskriminasi gender dalam kehidupan sosial di sekolah. Yang kedua ada kata kunci, pemanfaatan, pembelajaran PAI, dan nilai gender. Selanjutnya, pendahuluan. Pengertian gender menjadi satu konsep yang digunakan untuk mengenali perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dilihat mulai dari segi sosial budaya. Dengan begitu, gender dapat dikaitkan dengan konsepsi bagaimana sebaiknya laki-laki dan perempuan berperan sinkron dengan kebudayaan dan nilai-nilai. Konsep gender melahirkan adanya perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dapat berganti dari waktu ke waktu atau dari satu tempat ke tempat lain. Perasaan ideologi patriarki yang masih begitu kokoh tumbuh di masyarakat kita. Patriarki adalah sistem yang memposisikan laki-laki dewasa di tempat paling penting, sementara anggota yang lainnya seperti anak dan istri ditempatkan pada posisi sesuai kepentingan suami. Di sini perempuan sebagai istri ditugaskan sebagai melayani suami, mendampingi, menghibur, dan melengkapi, sementara posisi anak ditempatkan sebagai penghibur ayahnya dan penerus generasi. Ada dua teori peran yang dapat digunakan untuk memandang peran laki-laki dan perempuan. Dua teori yang dimaksud ialah teori natur dan teori nurtur. Teori natur ialah teori yang memisalkan bahwa peran laki-laki dan perempuan membentuk peran yang sudah digariskan oleh alam. Sedangkan teori nurtur ialah teori yang memisalkan bahwa peran laki-laki dan perempuan membentuk peran yang dibangun oleh kondisi sosial. Teori yang digunakan ialah teori yang kedua, yakni teori nurtur, karena teori kedua ini dianggap mampu mencetuskan masalah-masalah ketimpangan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Implementasi ketidakadilan gender selama ini hidup dalam wujud marginalisasi dan subordinasi. Perspektif gender sebagai salah satu wujud analisis untuk menyikap alasan-alasan diskriminasi dan perlakuan tidak adil di balik disimilaritas relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang amat dianjurkan dalam menangkal adanya perilaku bias gender di berbagai lingkungan masyarakat. Kedudukan agama juga menjadi situasi terpenting untuk menjelma sebagai pondasi awal hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Agama juga membentuk gugusan tata keimanan yang membariskan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, tata kaidah hubungan manusia dengan manusia, serta lingkungannya. Pendidikan agama Islam merupakan upaya bangkit dan tersusun dalam menyiapkan peserta didik untuk mengetahui, memahami, mengimani, bertakwa dan mengamalkan ajaran Islam dari asal utamanya, yakni kitab suci Al-Quran dan hadis, melewati bimbingan, latihan, pengajaran, serta pengalaman. Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan qualitative research, di mana ini bertumpuan pada data-data dari lapangan yang kemudian dianalisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Haberman. Miles dan Haberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Hasil penelitian dan pembahasan konsep gender dalam Islam. Al-Quran dan hadis datang di tengah-tengah masyarakat yang beradab, keberadaannya sebagai wujud rahmat Tuhan untuk memandu dan memusatkan manusia supaya bisa melaksanakan hidup dengan benar
tanpa adanya eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, pengerusakan, dan monopoli. Kesetaraan gender menjadi keserupaan kedudukan bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapat kesempatan serta kewajiban-kewajiban sebagai manusia supaya mampu berfungsi dan ikut serta dalam kegiatan politik, sosial budaya, keamanan, dan pendidikan, baik dalam Al-Quran dan hadis, mempunyai pandangan benar yang sama bersifat menyeluruh, biarpun sesekali keduanya merespon kejadian yang bersifat temporal dan partikular. Pandangan benar inilah yang membentuk hal yang istimewa dalam kehadiran Al-Quran dan hadis Nabi, tercatat dalam hukum atau permintaan hubungan laki-laki dan perempuan. Hal ini terbukti dari banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam, yakni yang pertama, ditegaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165 dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi. Yang ketiga, dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 175 dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial untuk mengakui Tuhan dihubungkan dengan dunia pendidikan, maka antara laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk memanifestasikan diri dalam memamerkan kompetensinya sendiri-sendiri. Selanjutnya, gender dalam konteks PAI. Gender ialah bentuk perkembangan kebudayaan yang dapat disalurkan dalam proses pendidikan di sekolah. Di dunia pendidikan nantinya akan disalurkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat dengan baik dan bagus maupun tersembunyi, melalui buku pelajaran maupun dalam perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender yang berlaku. Berhubungan dengan fungsi PAI dalam penanaman nilai kesetaraan gender, maka dalam kegiatan pembelajaran PAI ada 6 pendekatan yang dipakai. Yang pertama, pendekatan rasional merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang menekankan pada aspek penalaran. Kedua, pendekatan emosional merupakan upaya menggugah perasaan anak dalam mendalami perilaku yang sesuai dengan ajaran agama, bangsa, dan budaya. Yang ketiga, pendekatan pengalaman merupakan menciptakan dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengaplikasikan ajaran agama yang telah dipelajarinya. Yang keempat, pendekatan kebiasaan ialah memberi peluang kepada peserta didik untuk berperilaku dan bersikap sesuai ajaran agama Islam, bangsa, dan budaya dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Yang kelima, pendekatan fungsional merupakan melayankan materi pembelajaran yang mempunyai nilai fungsi secara real. Yang keenam, pendekatan keteladanan. Segala komponen dalam pendidikan seperti guru, kepala sekolah, bahkan orang tua dan masyarakat memberi contoh kepada peserta didik. Selanjutnya, analisis nilai kesetaraan gender dalam teks materi PAI. Nilai-nilai dalam isi kurikulum PAI menjadi kunci krusial untuk memindahkan nilai-nilai agama Islam yang setelahnya digunakan untuk memilih kepribadian Islam yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Penelitian terhadap buku teks siswa yang digunakan sebagai bahan untuk melacak adanya bias gender di dalam teks-teks pelajaran sehingga mampu melihat kesenjangan gender yang ada dalam buku tersebut nantinya menjadi tugas para guru dan pembaca untuk lebih terbuka terhadap bias gender dalam buku pelajaran yang akan diajarkan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di salah satu sekolah dasar di Ngawi, terdapat adanya bias gender yang terjadi di sekolah antara laki-laki dan perempuan yang telah dihadirkan dalam buku materi siswa. Di sini terdapat ketidakseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan, sekitar 90%. Presentasi dominasinya yang menggambarkan peran perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga dan hanya mengurus rumah, dan peran laki-laki dimunculkan dalam buku teks mempunyai peran yang lebih tinggi tentang kepemimpinan yang membuat peran diantaranya jauh seimbang.
opini bahwa peran laki-laki lebih kuat, lebih stabil, lebih cerdas, dan emosional, sementara peran perempuan dianggap lemah, emosi kurang stabil, kurang cerdas, hanyalah klise gender. Para feminis menentukan beberapa faktor yang diduga sebagai agen pemasyarakatan, agent of civilization. Klise gender antara lain kehidupan ekonomi, penganut suasana keluarga, dan suasana politik. Klise ini berimbas bila pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Banyak patokan pemerintah, ketentuan agama, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan serta adanya klise tersebut. Tetapi dengan adanya pandangan para pendidik yang berkembang yang diminta mampu membuang bias gender yang masih terdapat di dalam buku PAI yang digunakan. Pandangan pendidik akan sangat berpengaruh terhadap materi dalam buku yang dituangkan dalam pembelajaran di kelas untuk menanamkan nilai-nilai gender dalam kehidupan sosial di sekolah peserta didik. Selanjutnya, integrasi nilai kesetaraan gender dalam pembelajaran PAI. Menurut Yusuf Ahmad dan Siti Nurjanah, pendidikan agama Islam adalah cara sadar dan tersusun dalam mengemasi peserta didik untuk memahami, mengenal, menghayati, bertakwa, berakhlak mulia, hingga mengimani ajaran agama Islam dari sumber terbaiknya, yakni kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui aktivitas bimbingan pengajaran, latihan, dan pengalaman. Tujuan dari adanya pendidikan agama Islam ialah menambah pemahaman, pengalaman peserta didik, penghayatan tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia yang mampu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik bermasyarakat maupun bernegara. Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan tentang gender yang dapat diaplikasikan di lingkungan sekolah, tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan guru untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Walaupun buku materi PAI yang dipakai oleh guru, khususnya pada materi pelajaran PAI terdapat bias gender, tetapi mereka mampu mentransfer dan menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender tersebut dengan perlakuan yang sadar akan pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender yang wajib ditanamkan dalam diri peserta didik. Dengan perbedaan jumlah yang mayoritas adalah siswa laki-laki, tidak mendiskriminasi kepada pihak minoritas yang di sini adalah perempuan. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh guru PAI bahwa mereka tidak pernah membedakan sikap mereka baik itu kepada siswa laki-laki maupun perempuan. Siswa diberikan giliran yang sama untuk berkompetensi dalam berprestasi. Demikian itu juga di dalam pembelajaran di kelas. Para guru memperlakukan para peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Para guru di SDN Karaswetan memberikan porsi yang sama kepada semuanya. Opini bahwa laki-laki lebih kuat, lebih cerdas dan emosional, lebih stabil, sementara perempuan dianggap lemah, kurang cerdas dan mudah emosional hanyalah stereotip gender. Opini ini sepertinya tidak berfungsi dalam lingkungan SDN Karaswetan Ngawi, karena tidak segelintir siswa perempuan yang justru mempunyai keahlian lebih dari siswa laki-laki. Dan benar, dalam partisipasi beberapa lomba yang mengikuti, kebanyakan adalah siswi perempuan. Begitu juga berdasarkan informasi para guru bahwa kebanyakan juara di kelas mayoritas didapatkan siswa perempuan. Situasi ini membuktikan stereotip yang ditunjukkan pada para perempuan telah beralih dalam lembaga pendidikan sekolah dasar Karaswetan ini. Selanjutnya, upaya guru dalam integrasi nilai kesetaraan gender melalui pelajaran PAI. Untuk mencapai tujuan yang dimimpikan para guru, terutama di sekolah dasar Karaswetan Ngawi, guru harus mempersiapkan diri dengan satu, mengupayakan materi yang diberikan kepada peserta didik tentang pemahaman kesetaraan gender. Yang kedua, bersikap peka pada permasalahan gender baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, menambah wawasan pada diri dan menambah kesadaran yang tinggi mengenai kesetaraan gender. Dan yang keempat, bersikap atau berbuat anti diskriminasi gender. Guru memberikan kesempatan yang sama untuk peserta didik laki-laki dan perempuan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.